Siapa yang mengajarkan Kristen ini tidak sujud dalam ibadah? Siapa yang mengajarkan Kristen ini kemudian membantah semua firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi? Jangan ada ilah lain, bikin ilah baru bernama Roh Kudus, burung merpati, Yesus anak orang. Jangan makan babi, makan babi. Kuduskan hari Sabtu, jadi hari Minggu. Jangan kau menambah firmanku, jangan kau mengurangi. Muncul Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Semua yang diperintahkan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel dibantah semua oleh Kristen. Melalui siapa? Melalui Paulus. Paulus dapat informasi dari mana? Dari sosok cahaya yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa itu? Dia Yesus katanya. Kok bisa? Dia datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Tunggu dulu. Kalau dia datang berupa cahaya, Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi dalam rupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata, ketika ditanya secara rahasia oleh muridnya di Bukit Zaitun, di Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3, ditanya oleh muridnya, wahai guruku yang ganteng, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu nanti? Kalau yang datang itu kamu, apa? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Pernahkah itu terjadi? Bulan tidak lagi bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu sudah terjadi? Ternyata belum. Berarti yang datang kepada Paulus tidak memiliki tanda kedatangan Yesus. Tetapi makhluk itu mengaku Yesus. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan? Karena memang di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di sini, jangan pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi kalau belum ada cahaya, pada saat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, gelap gulita, tiba-tiba kau melihat ada cahaya terpancar dari timur sampai ke barat, dan kau melihat anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap akan keadaan tersebut, maka itu tanda bahwa yang di langit yang kau lihat itu adalah aku. Yang tadi, yang hanya ngaku-ngaku akulah Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan samamu, jangan kamu percaya. Itu bukan aku, itu Kristus palsu. Nah ini, saudari, coba Anda renungkan. Jadi kalau Anda mengatakan 50% baik, ya iya, Al-Quran memang mengatakan itu. Iblis di dalam menyesatkan, menjadikan kejahatan itu nampak seperti indah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hijr ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ditanya iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam? Beliau mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Maka dikutuklah iblis itu. Lalu iblis minta, oke, aku rela, aku dikutuk menjadi penghuni neraka, tapi izinkan aku untuk menghancurkan anak keturunan Adam, dan aku akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam api neraka bersamaku, kecuali mereka yang bertakwa.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa golongan aku, yaitu golongan iblis, itu adalah golongan sesat, maka pasti aku akan menjadikan anak keturunan Adam memandang baik perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau saudari melihat mereka bagi-bagi Indomie, itu nampak seperti baik, tapi sebenarnya itu adalah trik iblis di dalam menyesatkan manusia. Coba bandingkan. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas bandingkan dengan makhluk yang keluar dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ucapan Yesus di angka 1, beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus senantiasa memperlihatkan keadaan di mana dia bersungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutannya dia bersungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan kemudian. Saking tak ada kuasanya dia berdoa, dan berdoa semalam-malaman, karena dia tidak ada punya kuasa. Kuasa hanya ada pada Allah. Ada, itu poin pertama. Yesus pada angka 1. Angka 2, yang duduk di angka 2, ini saya kasih analogi sederhana. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit bumi. Barang siapa yang menyembah aku berhak dan berkuasa memberikan kuasa bumi ini kepadanya. Aku berkuasa memberikan segala kemegahan dan segala kemuliaan dan segala kuasa di bumi kepadanya, siapapun yang menyembah aku. Itu kata iblis, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Itu kata iblis. Nah, ada makhluk yang keluar dari goa kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, orang yang keluar dari kubur ini lebih pas dengan angka 2 di mana iblis berkata kepadaku diberi kuasa, atau ke angka 1 tadi di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kira-kira yang keluar dari kubur ini cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba yang dibawa juga ketik, yang di YouTube juga ketik. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis berkata, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ada oknum yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini yang keluar dari kubur ini cocoknya, pasnya itu cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba teman-teman ketik yang di YouTube dan yang di TikTok. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Iblis, kepadaku telah diberi kuasa, segala kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu apabila engkau menyembahku, sebab segala kuasa telah diberikan kepada aku. Keluarlah makhluk dari kubur yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu bukan Nabi Isa. Dan di dalam Bible juga dikatakan tanda angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Nah, ada yang keluar dari kubur mengaku dirinya kemudian berkuasa, lalu memerintahkan ke seluruh dunia, menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu siapa? Sedangkan Yesus yang asli berkata di dalam kitab Anda sendiri. Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku? Kok bisa berubah kayak gitu?
Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ada juga Yesus, pergilah kepada seluruh dunia. Loh, tadi katanya jangan keluar dari Bani Israel. Ini sekarang pergilah ke seluruh dunia. Hanya pemisahnya adalah salib dan bangkit dari kubur. Ini siapa ini yang keluar dari kubur ini? Kok tiba-tiba berubah? Nah, untuk menjawab itu siapa? Tanya Markus. Loh, kok bisa tanya Markus? Yes, karena Markus telah menuliskan di dalam Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya tanya ke Markus. Markus, kau sini dulu Markus. Aku mau tanya kau. Ya paman. Dari mana kau tahu bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Dari mana kamu tahu? Emang kamu pernah lihat Yesus sebelumnya? Dalam rupa yang lain juga. Tiba-tiba kau katakan inilah Yesus tapi mukanya lain. Dengan mengatakan demikian maka benarlah kata Al-Quran. Di mana Al-Quran menjabarkan kemudian bahwa yang mereka salib, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Apa kata Quran? Kami hukum mereka karena ucapan mereka yang berbunyi sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek-ejek dengan menamainya dengan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan kemudian bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal pembunuhan tersebut. Kalau sekiranya Markus ada duduk di depan Bang Suma hari ini, maka saya akan tanya dia, Markus, ya paman, dari mana kau tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus anak Maria dalam rupa yang lain? Kira-kira Markus bisa jawab apa dia? Dari yakinku, dari hatiku, yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ragu pasti dia. Dia mau bilang apa coba? Pasti ragu. Maka benarlah kata Al-Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Pasti itu jawabannya. Ragu dia. Itu jelas teman-teman sekalian. Saya kira begitu saudari siapa namanya, Grace, maaf kepanjangan, silakan. Makasih Iwan Priyadi. Agak kepanjangan ya Bang, cuma Iya panjang. tapi, Bagus kalau panjang itu bisa dipahami. iya tapi kan cuman masih sedikit bingung gitu kan. Nah tapi kembali ke topik awal aja tadi ya, kayak gitu kan. Iya, Eh, silakan. Lalu kalau memang itu salah, kenapa ya Yesus itu membiarkan Paulus gitu memberitakan itu atau menegur atau murka kepada umat-umatnya atau jemaatnya begitu kan? Kalau itu salah, kenapa malah mengikuti ajaran sesatnya si Paulus tadi? Nah, Yesus pada saat itu kan udah terangkat ke langit. Paulus menuliskan tulisannya itu di tahun 52 mulai. Diindikasikan Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52. Yesus sudah tak ada di bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Ketika kemudian Yesus menceritakan bahwasanya dia harus pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu penguasa dunia? Iblis.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya iblisnya sudah datang, makanya Yesus harus pergi. Pada saat kemudian Yesus pergi, penguasa dunia ini kemudian leluasa menyesatkan. Makanya sebelum dia terangkat, dia nasihati muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada kepada itu. Jadi kalau muridnya kemudian tidak waspada, ya salah sendiri. Karena Yesus sudah menasihatkan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan menyesatkan banyak orang. Justru dengan kebenaran ucapan Yesus, harus banyak orang yang sesat, pengikut Yesus Kristus palsu. Dan di dalam Matius 24, nomor 24 dikatakan bahwa penyesat ini, Kristus palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti menyesatkan murid-murid Yesus juga. Karena murid Yesus ini adalah orang-orang pilihan. Yohanes 6, nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, berarti murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Matius 24 nomor 24, Yesus palsu akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Jadi wajar, karena Yesus sudah terangkat ke langit. Muridnya berkhianat. Nah, Yesus sudah menyampaikan akan kesesatan itu. Jadi kalau tadi saudara Aldo mengatakan bahwa kami bersanad dari Petrus, tunggu dulu. Sejak bersama dengan Yesus aja, Petrus digelari iblis oleh Yesus. Apalagi setelahnya. Lagian Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya pada orang Yahudi saja. Loh, kok tiba-tiba ada Petrus yang diutus kepada kepada Aldo? Berarti kalau dia Petrus asli, berarti betul dia berhasil disesatkan. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa murid-muridnya juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Dalilnya ada. Seperti itu saudari Grace, silakan. Oh, jadi Paulus itu memberitakan itu ke umat-umat yang lain itu setelah Yesus terangkat ya berarti ya? Yes, betul sekali. Nah, pertanyaannya lagi itu, kok di Islam katanya Yesus nggak disalib ya, tapi di Kristen disalib? Iya, jadi gini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ya, sorry. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dikatakan begini. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, yang memerangi Allah dan memerangi kemudian Nabi Isa dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi yang disalib menurut Al-Quran adalah orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, termasuk Nabi Isa. Yang membenci Nabi Isa itulah kemudian yang disalibkan berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Nah, ternyata di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23 dikatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, di mana dosanya itu setara dengan hukuman mati. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi menyimpulkan bahwa yang disalib itu adalah pelaku dosa. Pertanyaannya sekarang, apa yang Yesus lakukan sampai dia dikatakan pelaku dosa? Sedangkan Yesus itu orang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci. Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Lalu apa alasannya dia disalib? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8,
Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau Yesus yang orang benar, orang yang tidak bersalah, ditumpahkan darahnya apalagi dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka yang dibunuh jelas bukan Yesus, anak Maria, bukan. Yang dibunuh adalah pelaku maksiat. Siapa pelaku maksiat yang dibunuh? Ya orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang dikutuk adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Maka wajar ketika Yudas disimpan di dalam gua, lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia keluar dari kuburan, mengaku-ngakulah kemudian menjadi Yesus Kristus. Padahal itu adalah bisa jadi diduga Yudas yang digerakkan oleh iblis. Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 6 nomor 70? Apa kata Yesus? Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Jadi kalau Yudas yang kemudian dikubur, disalib dan dikubur, dan kalau Yudas kemudian yang keluar dari kubur, maka yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Nyambung kan? Tidak ada yang direkayasa di situ, nggak ada. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengatakan yang disalib adalah pendosa. Yang dikutuk, yang disalib adalah yang dikutuk. Mana buktinya? Yang disalib adalah yang dikutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Apa alasannya Yesus dikutuk? Tak ada. Makanya Islam datang mensucikan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir. Tapi anehnya orang kafir ini mati-matian memperjuangkan Yesus yang harus mati. Yesus yang harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati. Berapa kali iblis mencoba Yesus agar mati? Bagaimana Yesus dibawa ke jurang, dibawa lagi ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun untuk dibunuh oleh iblis. Kristen juga sama. Kristen pingin kali Yesus itu dibunuh. Supaya apa? Supaya dosa Kristen kemudian ditebus, katanya. Itu pertanyaannya tuh. Belum pernah ada seorang pendebat dari Kristen yang pernah menjawab pertanyaan saya itu. Kenapa iblis dan Kristen cita-citanya sama? Nah, sehingga pernah muncul pertanyaan, hei saudara, ya paman, andai saja kamu hadir pada saat Yesus tereksekusi, apa yang Anda lakukan? Menolong Yesus supaya tidak disalib, atau kemudian membiarkan atau membantu orang-orang untuk supaya Yesus disalib? Bingung. Dia mengatakan, saya akan menolong Yesus. Nah, kalau kau tolong Yesus, dosamu tidak ditebus dong. Kalau kamu menolong atau membantu pelaku-pelaku pembunuh Yesus, apa bedanya kau dengan setan? Jadi serba salah. Bingung langsung. Mau menolong Yesus, dosa tidak ditebus. Tidak menolong Yesus, berteman dengan setan. Ya, pilihannya sama-sama setan. Saya kira gitu, Saudara Grace. Maafkan saya kalau saya terlalu jujur, ya. Yang mau belajar juga namanya begitu. Tapi ini kan katanya tadi yang disalib itu cuman yang berdosa kan? Iya. Yesus juga disalib karena mau menebus manusia kan? Nah, itu alasan dia mau disalib. Tapi sebenarnya yang mana itu benarnya ceritanya ini? Oke. Jadi kita lihat kemudian. Nah, ya penyaliban itu memang ada, betul. Penyaliban itu ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa penyaliban itu tidak ada.
Berarti itu Kita memang lihat, fakta ya, bukan cuma cerita karangannya si iya, Paulus tadi. memang ada penyaliban. Memang fakta ya. Iya, memang Berarti ada Yesus benar disalib. penyaliban itu ada, penyaliban itu ada, penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk itulah yang disalib. Sekarang pertanyaannya, adakah Yesus itu terkutuk? Apa yang menyebabkan Yesus dikutuk? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku maksiat. Ada nggak dosa Yesus sampai dia harus Nggak ada. dikutuk? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Nah. kan itu demi umatnya kan. Jadi dia kasihan, jadi dia menggantikan dirinya. Jadi sehingga dia yang harus dihukum. Oh, nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Untuk apa dia dihukum? Coba kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Penyaliban itu terjadi, penghapusan dosa itu terjadi hanya berlaku untuk hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebus salah, penebus dosa, maka hendaklah mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, apa lagi? Sapi lembu. Gitu. Jadi tidak ada itu manusia. Malah di dalam Imamat 18:21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau. Tidak ada tradisi di dalam agama terdahulu, agama Samawi, itu mempersembahkan korban berupa manusia. Nggak ada. Makanya supaya Yesus ini dianggap korban, maka Yesus digelar Kristen, anak domba. Kenapa bisa dijadikan Yesus anak domba? Karena memang Tuhan hanya menerima persembahan berupa domba. Nah, kalau dikatakan sebagai penebus dosa, itu juga bullshit. Coba dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Tawarik 7, nomor berapa itu? Nomor 14. Kalau kita lihat di dalam kitab Tawarik 7, nomor 14, itu tidak akan mungkin ada penebusan dosa, apalagi yang lakukan itu adalah Yesus. Kita lihat. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi buat apa penyaliban nebus dosa itu apa? Kata Tuhan, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang berdosa, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Ngapain turun ke bumi jadi bayi lalu dibunuh jadi korban, sementara Tuhan dari surga bisa mengampuni dosa? Itu dalilnya. Makanya Kristen ditertawakan sama orang Yahudi. Kristen dianggap Abu Dazarah, ya, kaum goyim, orang sesat, bidat, karena mengikuti ajaran paganisme, penyembah manusia, mempersembahkan manusia kepada dewa. Coba lihat dalam Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Ya, Imamat 1 nomor 2. Hewan korban, domba, sapi, lembu, kambing. Bukan manusia. Itu konsep yang muncul belakangan itu, yang diusung kemudian Paulus dan teman-temannya. Nah, inilah yang harus diwaspadai ajaran itu. Begitu, Saudari Grace, silakan. Oh, berarti Yesus disalib ini berarti nggak ada lah ya itu ceritanya sebenarnya ya. Nggak ada. Izinkan saya. Kayak gitu? Gimana? Nggak ada Alkitab sih ini. Cuman kan di Alkitab itu
kok seolah-olah itu fakta gitu kan kalau Yesus tuh disalibkan gitu. Kalau nggak salah itu ceritanya tuh di Yohanes lah kalau nggak salah itu ya. Coba kita lihat. Nggak tahu. Lagi nggak pegang Jadi Alkitab sih. seakan-akan fakta memang penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan orang benar. Yang disalib itu adalah orang yang sesat, pelaku maksiat. Coba, apa yang dikatakan di dalam Amsal 21? Amsal 21 menceritakan di data nomor 18-nya bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan Ya, kena report Gurunda. Sabar ya teman-teman ya. Mohon sabar. Di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layarnya teman-teman ya. Gurundanya kena report. Nanti naikin lagi ya buat para moderator. Tolong bisa di tab-tab layar di bisa begitu ya. Iya, padahal nggak ngutak-atik mereka ya. Dan di follow-follow akun yang di atas ya teman-teman. Siap. Coba saya cek nih. Udah ada belum Gurunda? Kendalikan dulu Pi di bawah ya. Saya nggak ngerti nih. Gua nggak ngerti Ya, buat komando. aman. Alfi standby nih. Tengok Bang Zuman. Ya, minta narik lagi Gurunda. Akun saya habis nih. Tinggal yang ini sama yang banpol Bang Andi. Aduh. Ya teman-teman di bawah, kita kejar yuk 1 juta like-nya. Dan di follow-follow ya teman-teman ya, narasumber muslim kita yang Masya Allah keilmuan mereka itu sangat luar biasa. Biar teman-teman tidak ketinggalan seputar pendiskusian mualim-mualim kita yang di atas ini teman-teman. Jadi kita saling menyokong, kita saling mensupport. Semoga apa-apa yang kita usahakan Allah permudahkan teman-teman. Ini Oke. udah naik Gurunda. Abang kita ada kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Oh, udah masuk Gurunda. Kena tombak Romawi Gurunda. Iya betul. Ya, dilanjut. Benar. Iya. Jadi kita lihat di dalam Amsal 21:18 kan Yesus berkata tuh di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Nah, di dalam Amsal 21:18 itu tertulis tentang Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini harus tergenapi nih. Harus tergenapi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 dan seterusnya, di situ diterangkan begini. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ketika adiknya, saudaranya Lazarus meninggal, mati, lalu dibangkitkan oleh Yesus. Lalu percaya kepada Yesus karena saking banyaknya mukjizat yang dilakukan. Tetapi di antara orang Yahudi ini, ada yang melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus, yaitu mukjizat membangkitkan Lazarus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kalau Yesus kata mereka dibiarkan saja, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi ada kekhawatiran. Mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala, ada kemudian kekhawatiran. Bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kalau Yesus ini dibiarkan saja kemudian bermujizat, harus dihentikan. Nah, dikatakan di data nomor 49, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu
jika satu orang mati yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa karena dirampas oleh Romawi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Jadi ini sudah imam besar nih yang berkata. Jadi tak ada apa-apanya pastor, tak ada apa-apanya kemudian pendeta. Ini imam besar Yahudi yang berbicara bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Karena kalau tidak mati, maka bangsa Roma dan akan datang merampas bangsa Israel. Maka imam besar Kayapas pada tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Mulai hari itu kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada itu bahwa Yesus itu harus dibunuh untuk dosa-dosa. Nggak ada. Itu karangan muncul belakangan. Yang ada di TKP adalah orang-orang Yahudi, tuan rumah, sepakat membunuh Yesus karena Yesus itu ancaman politik bagi mereka, ancaman perekonomian bagi mereka, ancaman kedaulatan bagi mereka. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mujizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka bangsa kita ini terancam dirampas oleh bangsa Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh tuan rumah, asasnya, dasarnya itu karena mereka takut bangsanya dirampas sama Romawi. Itu masih ada dalilnya di Bible. Jadi kalau ada pendeta, ada pastor mengatakan sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, bullshit, kampret. Itu penipuan itu. Tak ada itu nubuat. Faktanya imam kepala kurang apa lagi, coy? Imam kepala yang sah, ahli Taurat yang sah, baru tahun itu juga bernubuat. Tidak dia mengatakan, oh ini sudah ada nubuatan di kitab kita bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi bayi lalu mati untuk dosa. Nggak ada itu, nggak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Makanya sepakat membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14, Markus 1 nomor 14. Markus 14 nomor 1. Mereka sepakat membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menangkap, untuk mengadili Yesus. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus tahu bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan. Jadi pendeta dan pastor itu bullshit. Dia tidak mau mengungkap rahasia yang muncul yang ada di dalam Bible mereka sendiri. Bagaimana orang-orang pada saat itu melakukan sidang hanya untuk melenyapkan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah kala itu. Ini fakta real. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Karena semua akan digoreng, semua akan di-framing. Dosa waris lah, dosa kutuk lah, Adam mewariskan dosa lah dari surga. Entah apa-apanya dibawa-bawa. Padahal itu semua adalah karangan. Yang benar itu yang menceritakan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yesus lari sembunyi. Kalau ada kemudian nubuat, tidak perlu sembunyi. Yesus yang akan mengumumkan, wahai saudara-saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi,
mahkamah agama, mari berkumpul. Nubuat yang ada di dalam kitab kalian segera akan digenapi. Persiapkan balok, persiapkan paku, persiapkan palu-palu dan tali, persiapkan kemudian salib, persiapkan algojo yang mengeksekusi. Aku siap menghapuskan dosa-dosa kalian dengan cara aku bunuh diri di atas tali pohon. Begitu. Itu kalau betul nubuatan-nubuatan itu bullshit, itu obat kuping dari para penyesat-penyesat titisan daripada Yesus Kristus yang diduga Yesus Kristus itu. Dalil ini sendiri yang mengatakan itu. Bible sendiri yang mengatakan itu. Jadi kalau ada muncul, untuk itulah Yesus mati agar dia disalibkan, agar dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Yeay. Bagi orang-orang yang suka makan babi dan suka tidak bersunat, dikasih dalil-dalil itu ya manggut-manggut aja. Karena mereka memang tidak suka diatur sama Tuhan. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang bertuhan kepada yang benar, datang ke rumah kotok-kotok, kotok-kotok. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Mau ngapain? Kami dari anak-anak Tuhan. Waduh, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pakai sandal jepit. Ya, mau ngapain Bu? Ini kami datang memberitakan kabar duka cita. Kabar duka cita? Siapa yang meninggal? Tuhan kami meninggal abad pertama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa rupanya? Apa yang kena? Keselak biji nangka? Enggak, dia mati untuk dosa-dosa ibu dan bapak-bapak satu rumah. Aneh, ada sales datang menjual Tuhan. Jadi tak ada cerita itu, nggak ada. Cerita itu didukung kemudian muncul belakangan. Makanya Yesus berkata, hati-hati lu ye, akan muncul penyesat-penyesat mengatasnamakan namaku dan berkata dia Kristus. Waspadalah, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu fakta real. Ya, tapi sekali lagi, la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam beragama. Saya hanya sekedar membacakan dalil. Kalau dalil Bible pun itu ditolak, ya saya bingung lagi. Surat kabar mana lagi yang harus saya gunakan untuk menyadarkan? Karena kalau saya pakai wahyu Allah, Al-Quranul Karim, ya saudara-saudara kita. Duh, kena lagi Gurunda. Aduh, Ten, jangan main tombak dong, Ten. Aduh, gimana sih? Udah dikipasin juga masih panas mereka. Aduh, dikencengin terus tap-tap layarnya sampai 1M, teman-teman ya. Biar komalnya kuat nih. Ini angker juga nih komal nih. Komal siapa sih nih? Parah nih komal nih. Ya, kita tunggu lagi kedatangan Bang Zuma, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu 3 hari untuk melihat Bang Zuma bangkit lagi. Ntar ya teman-teman ya. Ya, di tab layar, dikencengin. Ayo, di share ulang, di posting ulang ya teman-teman. Ayo, silakan. Kok bisa? Ayo, 1M bisa teman-teman. Ayo, sambil di follow akun yang di atas nih. Nih akun Alpi, Nora, Kang Dito, Bang Handi, Goldia. Ini punya saya juga nih. Tinggal satu-satunya ini, semua kena tombak. Aku nente. Habis, tinggal yang ini nih. Sampai tanggal 27. Sambil dicek Moderator juga dong. Iya, Alfi cek ini. Nah, udah. Ya, langsung mau bangkit setelah 3 menit, bukan 3 hari teman-teman. Untung cadangan akunnya ada 999.000 nih Gurunda. Ya, itu ya. Jadi apa ya bilangnya ya? Semuanya saya kembalikan ya kepada saudara, karena kedatangan kami sebagai apologet Islam itu hanya sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau menerima silakan, tidak menerima juga silakan.
Ya, mungkin Mbak Grace mau ditanggapi dulu, Mbak Grace, silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Cuma kan posisi juga saya memang lagi bukan mau menuju kayak yang dibilang di bawah inilah ya kan, mau mualif enggak. Mungkin tahapnya pasti ada, belajar lu mencari tahu gitu kan. Di pertimbangan Bang Juma. Cuman kan itulah, saya juga memang baca kutipannya juga itu sih, ini kan yang dibilang kan Yesus sendiri, ia tidak pernah menyebut dirinya Kristus. Pernah, ini lagi baca ini juga. Bang ambilnya dari kutipannya dari Google ini. Tapi nggak tahu ini benar apa nggak. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu nggak pernah menyebut dirinya itu Kristus. Iya. Lantas kan kalau memang di Islam itu benar, lantas kenapa ya Kristen itu dulu ada gitu kan? Kenapa nggak cuma Islam aja di dunia ini? Kalau memang Islam yang benar, kenapa itu harus saya itu lahirnya di Kristen gitu? Kalau memang yang di Islam yang benar, Iya. kadang berpikir kayak gitu Bang Juma. Kalau memang Islam yang benar, kenapa Kristen itu dulu ada? Kalau memang Islam yang benar, kenapa dulu Grace nggak lahirnya di Islam? Iya. Jadi gini, kenapa kemudian Islam itu datang belakangan, enggak pada saat itu aja sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa tiba-tiba didatangkan Islam. Jadi prosesnya ketika kemudian para nabi datang, Islam sebagai penutup para nabi, dan setelahnya tak ada lagi nabi. Nabi Musa alaihi salam membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bukan hanya itu, memperlihatkan banyak mukjizat di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka inginkan seketika kemudian dikabulkan. Bahkan minta makanan dari langit pun segera didatangkan oleh Allah. Tapi apakah kemudian mereka taat? Tidak. Bahkan Nabi Musa mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kamu selalu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengapa kau selalu menyakiti aku? Padahal kau tahu aku ini adalah utusan Tuhan. Tapi kamu senantiasa menyakiti aku. Aku telah membebaskan kalian dari perbudakan. Kalian tersiksa, dihinakan, direndahkan oleh Firaun. Aku datang diutus sebagai juru selamat bagimu. Tapi bukannya kau berterima kasih, malah kau menghinakan dan kau menyakiti aku. Itu yang terjadi. Karena Bani Israel ini adalah kaum pembangkang. Kemudian datang Nabi Isa. Nabi Isa mengajak mereka, kemudian mana tahu sisa-sisa pembangkang itu kemudian sudah mati semua. Nabi Isa datang mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Apa yang terjadi? Bukannya kembali, malah Nabi Isa direncanakan untuk dibunuh. Maka Allah menghukum mereka. Makanya tadi kita membacakan Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku Allah hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi karena mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh, dihukum mereka. Ya hukumannya itu, mereka tidak dipertemukan dengan dinul Islam. Setelah mereka keturunannya udah mulai sedikit-sedikit berkurang dari pelaku utama, yaitu Bani Israel penolak Nabi Isa. Kalau Kristen ini kan cuma korban, bukan pelaku utama terhadap pembangkangan kepada Nabi Isa. Kristen ini hanya korban dari
Penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah Bani Israel, yaitu orang-orang zalim. Nah, Allah menghukum sehingga Islam itu datang kemudian di abad ke-7 untuk kemudian menjauhkan dari orang-orang yang dikutuk tadi, supaya dia tidak berusaha dan berupaya untuk memperlakukan Nabi Muhammad sama seperti memperlakukan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus betul-betul sampai pada titik hari terakhir kehidupan dunia, yaitu kiamat. Karena tak ada lagi nabi setelahnya, gak ada lagi kitab suci setelahnya. Maka kitab suci dan nabi ini harus betul-betul selesai misinya, baru kemudian dia meninggalkan dunia. Harus betul-betul manusia setelahnya memahami, mengambil, menggali, dan juga menjabarkan Al-Quran itu kepada manusia-manusia sampai hari kiamat. Tak boleh lagi orang-orang selempel Yahudi Bani Israel ini hidup berdampingan bersama dengan Nabi Muhammad dengan kekerasan-kekerasan mereka punya terhadap Nabi Musa dan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu hikmahnya. Lalu yang kedua, saudara Grace, ketika kemudian saudara mengatakan, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan non-muslim? Kenapa saya tidak lahir dari kalangan umat Islam aja? Justru saudara Grace, kalau Anda menggunakan akal sehat, tak ada artinya orang yang lahir dalam keadaan Islam itu dibandingkan Anda yang menggunakan akal. Coba Anda lihat dan Anda bandingkan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam, tetapi dalam kehidupan saya terjadi kemaksiatan kemudian yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, maka itu dihitung dosa oleh Allah. Sama seperti saudara Grace lahir dalam keadaan dalam keadaan Muslim, lalu dibesarkan dalam situasi kekufuran, maka tentu amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Apapun itu, dosa-dosanya menumpuk, kemudian dosa kekafirannya maksudnya. Lalu tiba-tiba di 2025 bertaubat. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mu'allab dia, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi di antara orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah. Apa itu? Seketika Grace mu'allab bertobat hari ini, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Dibandingkan kita yang Muslim dari lahir sampai hari ini, belum tentu bisa bersih dosa-dosanya, belum tentu. Itulah keutamaannya. Itulah kemudian pembandingnya. Allah itu maha adil. Kenapa? Karena masing-masing kita diberi akal. Makanya di Islam itu tidak mengenal konsep iman dulu baru akal, atau akal dulu baru iman. Tidak. Di Islam itu boleh iman baru akal, boleh juga akal baru iman. Yang pasti akal iman tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Harus seia sekata, seiring sejalan. Tidak boleh akal-akalan. Akal dan iman itu harus seia sekata, kompak. Nah, sehingga ketika saya lahir dari Islam, besar menjadi Islam, sangat tidak menutup kemungkinan saya memiliki dosa. Tapi kalau saudara lahir dalam keadaan Kristen, bukan besar dalam keadaan Islam, lalu mu'allab kemudian, maka dosa-dosa Anda bersih seperti anak bayi yang baru terlahir. Berarti Anda hari ini ketika bersyahadat,
lebih bersih dari dosa dibandingkan kami yang Islam. Kecuali umat Islam yang senantiasa istighfar, bertaubat dan taubatan nasuha. Mereka adalah orang-orang yang suci. Sama seperti Anda, orang-orang yang suci. Bedanya, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi, kami enggak. Nikmatnya makan pecel lele yang kemudian lemaknya dari babi, kami enggak. Minuman keras, kami enggak. Artinya Anda menang karena Anda sudah merasakan itu semua, sementara kami tidak. Tetapi setelahnya kemudian Anda menjadi suci bersih seibarat kertas yang putih. Itulah indahnya keadilan Allah. Seperti itu, Saudari Grace, silakan. Bang Yuma, tadi masih menjangkal ya yang ini ya. Tadi katanya kedatangannya Nabi terakhir itu yang dibawa sama Nabi Muhammad itu agama Islam ya kan. Kenapa tadi Bang Joma mengatakan kalau Nabi Isa itu mengutuk Kristen dan berjarak dengan kedatangannya Islam tadi ya? Dikutuk bagaimana itu ya Bang Joma? Kok berjarak gitu? Iya, baik. Jadi Kurang paham di situ. iya, baik. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kesesatan anak keturunan Adam itu karena iblis, bukan? Maka Allah kemudian menorehkan sebuah pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Maukah aku tunjukkan, kata Allah, kepada siapa iblis itu turun? Allah mengatakan iblis itu turun kemudian kepada orang-orang yang gemar berdosa, gemar kemudian itu apa? Gemar kemudian berbohong. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai agama sebelum Islam, itu agama yang dibalut dengan kebohongan. Makanya Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka turun, setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, setan berkuasa atas mereka, orang-orang tersebut. Sehingga Allah menjauhkan kemudian pewahyuan Al-Quran dari mereka. Karena Al-Quran dan para pendusta itu tidak bisa satu kelompok, satu golongan. Maka Al-Quran datang, Islam datang kepada bangsa di luar para pembohong ini. Yaitu dari Bani Ismail alaihissalam. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran saya mengatakan, maukah engkau aku kabarkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada mereka yang gemar berdusta. Coba, mohon maaf nih, saya bukan mau menggurui, tidak. Tapi kalau kita tanya orang-orang Kristen dari zaman dahulu sampai hari ini, mereka akan mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia. Tapi itu bohong. Kenapa bohong? Karena ada tapinya. Tapi dia juga 100% Tuhan. Bohong. Bagaimana mungkin Al-Quran mau diwahyukan kepada para pembohong? Maka Allah menjauhkan itu kemudian. Allah menjauhkan dari orang-orang ini. Sehingga Al-Quran itu diwahyukan ke keturunan Nabi Ismail. Bukan diturunkan kepada keturunan Nabi Ishak. Dijauhkan kemudian. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 7 bahwasanya orang-orang banyak ini yang mengelilingi aku yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran mau datang kepada orang-orang yang terkutuk? Mereka yang menggantikan Tuhan dengan makhluk.
Mereka yang berusaha dan upayanya selalu berhasil membunuh nabi-nabi. Jadi Al-Quran datang kemudian dijauhkan dari mereka. Karena Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang menggunakan akal. Nah, di mana bukti bahwa mereka adalah pembohong itu tadi? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah kalian menyembah anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Yesus? Yes. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah kalian menyembah Yesus? Iya. Apakah anak Maria itu manusia? Iya. Apakah nama anak Maria itu Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah manusia? Bukan. Siapa namanya? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan manusia? Ya. Itu kan pembohong, pendusta. Al-Quran dijauhkan dari mereka. Maka kemudian itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak lagi hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu, Saudari Grace. Silakan. Nah kan kalau yang Islam itu yang agama terakhir datang, kenapa dari yang agama-agama sebelumnya itu dialihkan ke Islam semua, ke yang terakhir ini gitu kan? Karena kan udah ini yang benar dan benar-benar yang terakhir. Kenapa nggak mau agama itu nggak dialihkan ke situ? Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana Allah memilih kemudian Bani Israel ini. Allah memilih Bani Israel, tetapi Bani Israel kemudian membangkang akan perintah-perintah Tuhan. Mereka mengingkari kemudian firman Tuhan. Al-Ma'idah di ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana." Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman, aku bersamamu wahai Bani Israel. Sungguh jika kamu melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi barang siapa kafir di antara kalian, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah mengatakan kemudian setelahnya, ya ahlal kitab, kan dipanggil tuh mereka. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Yesus dipanggil. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Bani Israel, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu
menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam dan Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, kalian wahai Bani Israel, ahli kitab, Allah akan memberi petunjuk pada kalian yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus melalui Al-Quran. Jadi diseru, mereka diseru. Wahai Alkitab, sini. Sudah datang Nabiku Muhammad, ikutlah dengannya. Itu perintah. Kalau ahli kitab aja dipanggil, ya semuanya manusia dipanggil. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa hanya kepada Bani Israel. Maka satu-satunya jalan keselamatan hari ini hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Ya, agak banyak ya Bang Juma ya. Iya. Ya sih masih gimana ya? Masih bingung ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Bang Juma. Mungkin kan kapan-kapan kalau ada masih yang mau tanyakan tiba-tiba ingat gitu kan, bisa lah kapan-kapan lagi nanya Bang Juma. Tapi kan sebenarnya benar-benar bingung Bang Juma. Iya, itu tanda-tanda itu. Kalau ada orang yang menyembah makhluk tapi tidak bingung, itu bahaya. Tapi kalau ada orang menyembah makhluk dan dia sudah mulai bingung dengan kondisi itu artinya tanda-tanda bahwa orang ini sudah mulai ada cahaya dalam hatinya. Yang tadinya gelap sama sekali, sudah mulai ada secerca cahaya yang menerangi sehingga nampak respon akalnya terhadap keadaan imannya itu sudah ada. Kenapa? Karena sudah ada cahaya yang masuk. Ya, saya berharap cahaya itu jangan dipadamkan. Terus belajar dengan niatan ingin mencari kebenaran. Insya Allah akan ketemu. Ya sebab itu dari kemarin sebenarnya udah bukan dari kemarin, udah dari ya udah cukup lama kan ngikutin Bang Juma itu kan. Cuman sempat naik dan kadang minta naik nggak dinaikin gitu kan. Ngikutin dan ya dengar gitu kan, kadang sempat dengar lagi kan, kemarin pernah Bang Juma berkatakan kalian itu menghina Yesus, menyembah Yesus atau menghina Yesus. Kok gitu ya, kadang berpikir sendiri kan, kok Bang Juma ngomong gitu ya, Kristen itu menyembah Yesus atau menghina gitu kan. Itu kok dulu Bang Juma bilang kayak gitu ya. Ya jadi gini, Saudari Grace, masih ingat nggak kan Bang Juma itu ingat, pernah bilang kayak ingat. gitu? Yes, itu dan itu sering saya katakan itu. Jadi gini, ketika kemudian wakil presiden mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Makassar Sultan Hasanuddin, disambutlah dia kan ya, disambut dengan meriah, lalu diumumkan oleh MC, alhamdulillah adalah satu kebanggaan bagi kita warga Sulawesi Selatan, karena pada hari ini kita dikunjungi oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran. Itu penghinaan atau penghormatan? Wapres. Ya, enggak, dia bilangnya presiden. MC-nya bilang presiden. Itu penghinaan atau itu penghargaan? Penghinaan enggak itu? Lah, wapres dibilang presiden. Penghinaan itu. Itu penghinaan, itu pelecehan itu. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23,
pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya senang. Dipanggil Tuhan ya memang karena dia Tuhan, senanglah dia. Namanya dipakai untuk bernubuat dan bermujizat mengusir setan, ya senanglah dia. Tapi karena dia bukan Tuhan, diperlakukan selayaknya Tuhan, maka dia mengusir. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di hari penghimpunan nanti, di hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka penyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Matius 7 nomor 22 nomor 23 membuktikan kebenaran itu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Nah, mana kehendak Bapa agar kita menyembah anaknya Yesus? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita merasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita menganggap surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi itu diimani sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar Taurat itu dianggap kutukan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita ke gereja, agar kita percaya kepada pastor dan pendeta? Ada nggak? Nggak ada. Jadi apa yang dilakoni hari ini oleh teman-teman Kristen itu bukan kehendak Bapa. Maka siapapun yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka Yesus akan mengusirnya, dan Yesus berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu penghinaan itu. Ketika kemudian orang Kristen mengatakan, Yesus, kami sedih, betapa besar perjuanganmu, engkau rela mati demi kami. Itu penghinaan. Yesus, betapa mulia dirimu, engkau rela teraniaya, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa kami. Itu penghinaan bagi Yesus. Umat Islam mengatakan, tidak, Yesus kami tidak dibunuh, Yesus kami tidak ditelanjangin, Yesus kami tidak ditombak, Yesus kami tidak ditampar, Yesus kami tidak diludahin, Yesus kami tidak dibunuh. Maka siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Yohanes 15 nomor 13 nomor 14, Yohanes 16 nomor 13 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus hari ini? Kristen. Dengan apa? Dengan menyembahnya. Oh, Anda menghinakan dia. Yesus mengajarkan, mempraktekkan dan menteorikan menyembah hanya kepada hakikat yang ada di langit. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bukan aku hanya utusan. Siapa yang menjalankan itu? Umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Orang Kristen mengikuti yang datang kepada Paulus. Bahwa Yesus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang kepada Paulus, itu dilantiknya kemudian setara dengan pencipta langit dan bumi. Sebab Bapa itu esa, maka esa pula Yesus Kristus yang adalah perantara. 1 Timotius 2 nomor 5. Dengan kata lain, Paulus
ingin menyetarakan antara Allah, antara Tuhan pencipta dan bumi dengan makhluk yang bernama Yesus tersebut. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya Paulus sedang ingin mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang datang kepadanya juga esa, sama seperti Allah itu esa. Berarti ada berapa esa? Ada 2 esa. Paulus sedang ingin menyamakan antara Yesus yang datang kepadanya dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Saudara Grace. Mudah-mudahan bisa menambah pembenaran ilmu saudari ya. Silakan. Iya, makasih Bang Juma atas pencerahannya. Sedikit Grace mengerti, berarti suatu penyembahan bagi dia itu malah terbalik ya, jadi suatu penghinaan ya jadinya ya kan? Ya iyalah. Jadi gitu ya. Kan kepada iblis aja ketika Yesus dicoba dalam Lukas 4 itu, kamu harus menyembahnya kepada siapa? Iya ya. Nah, kan gitu. Jadi kebanyakan yang Kristen yang berdoa gitu kan, misalnya kan terima kasih Tuhan gitu kan, engkau rela mati gitu kan, rela mati atas penebusanku. Berarti itu sebenarnya doa bagi dia tapi penghinaan bagi Yesus. Penghinaan, bener. Iya, Sejak kapan jadi- aku mati buat kalian? Betul. Itu penghinaan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusanmu. Utusan ya bukan Tuhan lah. Kalau dia mati, kemudian berarti yang mati manusia. Berarti orang Kristen ditebus dosanya oleh manusia. Waduh, bahaya itu. Sementara kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Bapa. Lalu kok utusan Bapa kok dibunuh? Sedangkan Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Di mana itu tertulis? Dalam Yohanes 8. Mengapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Sekiranya engkau menerima firmanku, engkau tidak akan membunuhku. Sebab aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Aku yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kenapa kau ingin membunuhku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu kata Yesus. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang menuhankan iblis. Karena iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Lukas 4, Matius 4, bagaimana iblis mencoba Yesus agar Yesus mati. Itu iblis selalu mencoba Yesus supaya Yesus mati. Jadi yang ingin membunuh Yesus hanyalah iblis. Yesus dikhianati Yudas. Yudas berkhianat karena kerasukan setan. Iblisnya masuk ke Yudas sehingga Yudas berkhianat. Tujuannya apa? Supaya Yudas menyampaikan tempat persembunyiannya. Apa tujuannya? Supaya tentara menangkap Yesus. Apa tujuannya? Supaya Yesus dibunuh. Apa tujuannya? Kenapa iblis ingin membunuh Yesus? Kata Kristen, supaya menebus dosa kutuk dari Adam. Loh, bukannya yang terkutuk di Gan Eden itu iblis. Terkutuklah dengan perut engkau akan berjalan. Yang dikutuk di situ iblis. Ketika Adam kemudian jatuh dalam pencobaan iblis, yang dikutuk oleh Tuhan itu iblis. Sedangkan Adam dan anak-anaknya itu diberkati. Berarti ketika Yesus dituduh sebagai penebus kutuk, maka yang ditebus siapa? Ya iblis. Karena yang dikutuk di situ iblis. Berarti Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Wah, bahaya ini. Bahaya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu jelas itu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus
adalah orang yang ingin mempraktekkan keinginan bapaknya, yaitu iblis. Dengan kata lain, orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah orang yang mengimani karya iblis. Siapa yang tepuk tangan ketika kemudian karyanya dijadikan sebagai simbol agama? Ya iblis lah. Coba. Siapa yang senang ketika kemudian karyanya itu dihargai, malah dijadikan sebagai sesuatu, sebagai landasan keselamatan. Kami selamat karena penyaliban terhadap Yesus. Kami selamat karena darah Yesus. Kami selamat karena Yesus disalib. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan sehingga mereka diselamatkan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih ya, berkat kamu kemudian merasuki Yudas, merasuki imam kepala mahkamah agama, sehingga Tuhan kami berhasil dibunuh. Coba bukan kamu yang kemudian merasuki Yudas, manalah mungkin Yesus itu bisa disalibkan. Terima kasih ya iblis. Nah, sementara Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Menumpahkan darahnya adalah kekejian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itu perintah, jangan. Jadi kalau ada orang membunuh Yesus, dosa enggak? Dosa. Jadi penyaliban itu bukan nebus dosa, penyaliban itu menghadirkan dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Dengan kata lain, jangan kau bunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, maka apa yang terjadi? Dosa membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nebus dosa, tetapi berdosa. Penyaliban adalah simbol dosa, bukan nebus dosa. Jadi salah ketika dikatakan salib adalah simbol penebusan dosa. Enggak. Salib itu simbol dosa. Pembangkangan, kan Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Itu larangan. Ketika dibunuh menggunakan salib, maka salib ini adalah simbol pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi salib bukan tanda keselamatan. Salib justru sebaliknya. Diduga sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan melarang membunuh Yesus. Yesus orang benar kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, barang siapa yang tidak melalui aku, dia tidak sampai kepada Bapa. Loh kok dibunuh? Yesus itu jalan menuju kepada Tuhan. Kenapa dibunuh? Artinya ibarat Yesus itu jembatan. Kenapa dihancurkan jembatannya? Dia harus dilestarikan, dipelihara, supaya seluruh ajaran-ajaran yang menyebabkan kita selamat dikeluarkan oleh dia. Jangan dibunuh. Biarkan dia mengajar, karena dia adalah juru selamat. Sebagai juru selamat, dia punya pengajaran, tapi dibalikkan. Oh, dia juru selamat dengan cara apa? Dengan mati di tiang salib. Alamak. Itu rekayasa dari Paulus yang adalah utusan dari Yesus Kristus yang adalah diduga palsu. Demikian Cakaruk di Indonesia. Ya, silakan Mbak Grace. Ya Bang Juma, mungkin udah pada bosan juga ya, banyak kali nanyanya si Grace ini tapi Nggak gini Mbak Grace, apa sih yang menjadi ganjalan Anda sehingga berat untuk memeluk Islam? Bukan berat Bang, sebenarnya tidak berat. Masih mau belajar. Masih mau belajar. Oh iya. Banyak pertimbangannya itu banyak. Ada keluarga, apa tanggapan keluarga terhadap diri saya gitu kan. Banyak Bang, nggak gampang. Cuman kan sebelum untuk benar-benar menerapkan atau memberitakan ke mereka itu, Grace udah ada bekal. Jadi itu tidak segampang itu semua Bang.
gitu ceritanya. Bukannya tidak gampang, cuman kan nanti untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka itu, jadi saya sudah ada bekal, udah ada persiapan gitu. Kenapa dan kenapa, kan pasti pada bertanya kenapa gitu kan. Jadi kan adalah bekalku untuk menjelaskan ke mereka, ini loh yang benarnya, ini loh ini gitu kan. Jadi kan perlu dulu Grace itu belajar gitu ceritanya. Ya, betul. Belajar penting. Iya, itu makanya tadi Bang Juma masih banyak nanya. Ya mungkin cukuplah dulu sampai di sini kan. Nanti kalau ada Grace tanyakan lagi kapan Grace balik, mungkin Grace juga bakal mengumpulkan beberapa pertanyaan lagi gitu. Iya. Iya, baik. Tapi untuk hari ini makasih buat pencerahannya Bang Juma. Sedikit Grace juga bisa mengikuti, bisa ngerti gitu kan. Iya, betul. Ya kalau ada yang lain mau bertanya dipersilakan. Tapi untuk Grace Mbak Grace, ya. Mbak Grace coba bertanya tentang Islam ke Gurunda coba. Satu aja pertanyaan Sebenarnya Mbak mau Grace. bertanya dan sudah mendapat Silakan. jawabannya. Cuman kan takutnya mungkin itu cuman pertanyaan sepele ya. Nggak apa-apa, ditanya aja itu daripada jadi ganjalan. Sebenarnya ada satu Bang Juma. Ya, silakan. Iya. Allah itu kenapa ya nggak berwujud ya? Allah itu wujud itu berasal dari bahasa Arab. Jadi wujud bahasa Arab artinya ada. Kemudian adanya Allah itu bisa dipahami oleh orang yang berakal. Sekarang begini, batok kepala Anda, saudariku Grace, bagian belakang antara kuping belakang dan kuping kiri dan kanan, apakah ada? Batok kepala Anda bagian belakang itu apakah ada? Coba Anda, Ada. dari mana Anda bisa tahu kalau itu ada? Dengan menyentuhnya. Menyentuhnya. Nah, artinya mata ini bukan satu-satunya panca indera yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada, betul? Betul. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi ketika kemudian Allah tidak memperlihatkan wujudnya, bukan berarti Allah itu tak ada. Ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Contoh, rasa manis. Ada yang bisa melihat rasa manis itu? Tidak ada. Bisa enggak rasa manis itu kita rasa? Bisa. Dilihat boleh enggak? Enggak bisa. Pahit, rasa sakit, ada enggak yang bisa melihat rasa sakit? Tak ada. Tapi merasakannya ada enggak? Ada. Tiap hari kita rasakan sakit, sakit gigi, sakit hati, sakit dompet, banyak. Nah, sekarang ternyata rasa itu bisa menjadi alat deteksi sesuatu itu ada. Sekarang kita rasa-rasa nih. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan, aku memberikan simbol, memberikan tanda-tanda kehadiranku pada diri manusia. Contoh, kira-kira yang menghentikan laju pertumbuhan gigi saudara Grace sehingga dia tidak laju bertumbuh seperti rambutnya, itu siapa? Mbak Grace sendiri kah yang menahan giginya supaya tidak tumbuh seperti rambut, memanjang dia? Atau siapa yang menahannya? Ibu kah atau kakeknya? Atau pernah menerima mantra-mantra supaya giginya nggak bertumbuh?
seperti rambut. Gimana, saudariku Grace? Coba Anda rasa-rasa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti rambut panjangnya itu siapa? Atau coba Anda rasa-rasa kenapa Anda sebagai manusia dewasa tidak berkumis layaknya Bang Suma? Kira-kira yang menahan laju pertumbuhan kumisnya sehingga tidak bertumbuh itu siapa? Anda? Bukan. Lalu siapa? Ya pastinya dari Allah juga ya kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi orang yang berakal tidak butuh melihatku, dia hanya butuh akalnya untuk merasakan bahwa aku ada. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Allah mengatakan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Mari kita buktikan. Kalau kita bertanya nih kepada saudara Grace, apakah saudara Grace itu tahu roh yang Anda adalah Anda? Roh yang adalah Anda. Yang Anda temanin duduk, baring, berdiri, berjalan, tertawa, sedih, merasa puas, merasa kecewa. Itu ada unsur roh. Di mana roh itu adalah setitik dari cahaya ilahi yang Allah, yang Tuhan pencipta langit dan bumi titipkan pada manusia yang berakal ini. Pertanyaan saya, adakah saudari tahu makhluk roh yang ada pada diri saudara? Anda tiap hari bersihkan gigi, rapikan wajah, mempercantik kulit, jari-jarinya dikasih parfum segala macam. Tapi apakah Anda sadar tentang apa yang Anda lakukan itu adalah efek dari reaksi makhluk imaterial yang disebut roh yang ada pada diri saudara? Apakah Anda tahu roh itu seperti apa? Enggak. Nah, kok enggak? Padahal sudah berpuluh tahun hidup dengan rohnya sendiri, yang dipakai berbicara, yang dipakai berpikir, yang dipakai merasakan lapar, haus, tapi kok enggak tahu. Itulah yang Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita nih, kita dengan kita dengan kita itu nggak ada batasan. Yang tahu tentang Grace adalah Grace. Yang paham tentang Grace adalah Grace. Yang tahu kesedihan Grace adalah Grace itu sendiri. Tetapi coba tanya Grace, tak bisikin, kamu kenal dirimu? Kenal dong. Ada berapa urat saraf yang ada di sebelah kiri yang berhubungan dengan ginjal dengan tulang rusuk yang kemudian melingkar sampai tulang belikat tembus ke bagian pundak sebelah kanan? Ada berapa? Nggak tahu Bang Suma. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang Tuhanku sampaikan. Nggak perlu kau mencariku, nggak perlu. Apa tujuanmu mencariku? Tugasmu hanya beribadah. Sebab aku mendengarkan setiap bisikan hatimu. Ketika engkau meminta kepada manusia,
yang engkau anggap Tuhan. Wahai Tuhanku yang adalah anak Maria, berikan kepadaku kesehatan. Tuhan yang kau seru itu tidak mendengarnya. Aku yang mendengarmu. Annallaha sami. Aku Allah itu maha mendengarkan. Aku mendengarkan bisikan kalbumu. Apa yang terlontar dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku dengarkan. Jadi aku tak perlu datang karena aku maha tahu. Aku tidak perlu datang karena aku maha melihat. Aku tidak perlu turun ke bumi karena aku maha mendengarkan. Untuk apa aku turun menjadi makhluk? Sementara semua kebutuhanmu aku penuhi. Semua keinginanmu aku berikan. Apa yang menjadi kemaslahatan hidupmu aku penuhi semuanya. Tugasmu hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakanmu selain untuk beribadah kepada aku. Bukan untuk mempelototi aku, bukan untuk melihat aku, enggak. Kamu pandang alam semesta ini, bahkan kau bercermin melihat dirimu, kau pikirkan dirimu sendiri. Engkau sebenarnya telah menemukan aku. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku menciptakanmu dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi aku tidak perlu datang. Selayaknya Tuhan-Tuhan selain daripada aku yang engkau sembah. Dia harus datang. Bahkan untuk mengetahui musim buah arak saja dia nggak tahu. Disebabkan karena memang dia bukan Tuhan. Dia bukan sainganku. Dia ciptaanku. Dia hambaku yang kau lantik menjadi Tuhan menggantikan aku. Di mana akalmu kau simpan? Ketika kau menatap wajahmu, kau melihat foto-foto gambarmu. Dulu kau seenggo bayi, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Sekarang tambun menjadi wanita yang cantik. Dari mana kau dapatkan hidungmu itu? Siapa yang mengatur pergerakan nadimu? Siapa yang mengatur kemudian ritme suaramu? Siapa yang mengajarkan kamu kemudian itu semua? Aku. Tapi kenapa engkau membelakangiku? Kamu mengatakan aku tak ada karena kau tak mampu menatapku. Bisakah kau menatap akalmu? Bolehkah kau mengatakan kau tidak punya akal disebabkan kamu tak mampu melihat akalmu? Sedangkan dengan akalmu kau mampu menaikkan, menerbangkan besi yang bertonton beratnya. Engkau mampu memperjalankan benda-benda yang tak bernapas, yang tak berruh dengan akalmu. Tetapi kau tak mampu melihat akal itu. Akalmu saja kau tak mampu melihatnya. Bagaimana aku yang maha besar? Nah, itu jawaban Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa umat Islam hanya diberi tugas kemudian untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi di Islam itu, saudari Grace, karena sadar bahwa hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan kalbunya senantiasa dilihat oleh Allah dan disadari sepenuh hati oleh umat Islam, maka hati umat Islam itu kecenderungannya jarang yang munafik. Orang yang beriman, saudara Grace, jangankan mereka kemudian bermaksiat, mereka bersetubuh dengan pasangan mereka saja. Kalau mereka benar-benar orang yang beriman dan takwa dan takut kepada Allah, mereka tidak bugil, mereka tidak mau dilihat oleh malaikat, mereka tidak mau dilihat langsung. Meskipun Allah Maha melihat, mereka kemudian melakukan kewajiban suami istri masih di bawah selimut. Itu orang yang sangat berhati-hati. Orang yang beriman dengan makrifat yang sempurna, ketika mereka mandi, mereka nggak pernah telanjang. Kenapa mereka malu? Karena mereka tahu Allah Subhanahu mereka maha melihat.
maka mereka mandi masih menggunakan kain. Sementara orang yang tidak beriman, jangankan dalam keadaan seorang diri, justru mereka berkongko-kongko dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya, yang dibawa kuasanya untuk bermaksiat, melancarkan aksi maksiat berjamaah, korupsi berjamaah, mencuri berjamaah, dikarenakan tak ada malu, karena mereka tak menyadari bahwa Tuhan itu maha melihat. Orang yang menyadari bahwa bisikan-bisikan hati ini dibaca dan diketahui oleh Allah Tuhannya, mereka tidak akan punya niat busuk. Mereka tidak punya rencana-rencana jahat kepada saudara-saudaranya. Dan orang yang cenderung menyadari bahwa makrifat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam konsep ibadah, dalam konsep penghambaan kepada Tuhan, mereka akan senantiasa menjadi hamba yang pemaaf. Kenapa orang itu jadi pemaaf? Karena hatinya selalu dia jaga. Dia tidak ingin ada irama dendam dalam hatinya. Dia tidak ingin ada gelombang kata-kata dalam kalbunya yang kemudian bisa menyakiti dirinya dan orang lain. Itu orang yang baik, itu orang yang suci. Orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa melihat hatinya ketika berbicara. Bisikan hatinya senantiasa didengarkan oleh Allah. Maka yang ada dalam hatinya hanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih yang bersumber dari hati. Hati yang sempurna adalah hati yang menyadari dengan akalnya bahwa apapun bisikan hatiku dibaca dan didengarkan oleh Tuhanku. Anallaha sami'. Pencipta langit dan bumi, Allah maha mendengarkan. Jadi itu tadi, ketika Anda bertanya, kenapa Tuhannya umat Islam bisa dilihat? Segala sesuatu yang dilihat itu adalah makhluk. Di alam ini ya, segala sesuatu yang dapat dilihat itu pasti makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33 nomor 20, dan juga di dalam Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ketika Anda memejamkan mata, mengambil pulpen, mengambil kertas putih, lalu Anda mencoba untuk menggoreskan wujud Tuhan. Anda tutup mata, Anda goyang-goyangkan pulpen itu, oh inilah wujud Tuhan. Anda goyangkan, goyang terus. Karena tidak mungkin Anda ingin menyerupakan goresan tangan Anda dengan makhluk yang ada. Seperti sapi, kambing, rumah, gedung, jalan. Tidak mungkin. Maka Anda mencari gambar yang tidak serupa dengan apapun. Anda coret terus. Setelah Anda buka mata, ternyata Anda buka mata Anda. Ingin melihat bentuk Tuhan yang Anda gambarkan. Ternyata yang ada di atas kertas adalah gambar benang kusut. Apakah Tuhan segambar dengan benang kusut? Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Maka cukup kita sadar Tuhan maha melihat kita. Tidak perlu kita yang melihat Tuhan. Toh alam semesta ini sudah ada. Maka Allah mengatakan, aku menampakkan kebesaranku di segala penjuru. Jadi tidak perlu kita mencari Tuhan. Karena Tuhan ada memenuhi segala penjuru. Kita duduk, Tuhan ada. Kita baring, Tuhan ada. Tidak ada yang lolos dari pengawasan Tuhan. Allahus samad. Kita tergantung pada Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Oleh karena itu, ya nggak perlu cari Tuhan. Karena Tuhan ada. Tuhan itu mau melihat. Apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Jadi tidak perlu kemudian kita mencari. Mana Tuhan itu? Enggak. Dengan adanya kita, bukti adanya Tuhan. Karena kita ini adalah bukti jejak Tuhan. Apa bukti Tuhan itu ada? Adanya kita. Karena mustahil sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Meskipun pencipta itu kita tidak lihat, tetapi dia wajib ada. Nah inilah yang ada di Islam. Bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Sedangkan kita tidak maha melihat, sehingga kita tidak mampu melihat hal-hal yang gaib. Rasa manis aja kita tidak bisa lihat.
Rasa kecut, rasa sakit tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Maka dengan adanya siang dan malam, turunnya hujan, bertumbuhnya kemudian tumbuh-tumbuhan, berbuahnya kemudian pokok-pokok yang ada, pohon-pohon yang ada, bukti bahwa penjaga alam semesta itu ada. Itulah yang disebut Sang Khalik, Rabbus samawati wal ard. Demikian. Cakap di Indonesia. Ya, makasih Bang Yuma. Iya, Kita sama-sama. cukup paham sih. Memang Alhamdulillah. angin Masya tidak Allah. dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Iya. Ya, mungkin itu Gimana? saja sih Puas pertanyaan. Mbak Grace? Iya, puas dengan jawabannya. Dan memang saya sudah memang tahu jawabannya itu. Cuman kan Grace mau mendengarkan dari Bang Juma lebih detailnya itu seperti apa. Tapi contoh yang cuman Grace bisa dapat itu kemarin seperti angin tadi, perumpamaan angin. Angin cuma dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Saya mau buat Bang bertanya Juma ke ya, Pak. Gurunda, boleh? Satu aja Gurunda. Boleh, boleh. Ini Mbak Grace ini kan lagi belajar ke Islam, tapi dia belum sepenuhnya memeluk Islam. Kalau misalkan ya, tapi nauzubillah min dzalik, Mbak Grace tidak ada umur lagi, tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, status Mbak Grace ini gimana Gurunda? Beliau dihukumi sebagai orang yang berilmu, orang yang sedang belajar berjihad menuju kepada kebenaran. Kalau murni dia ikhlas belajar gitu ya. Artinya cahaya hidayah itu sudah ada. Tanpa mengucapkan seperti itu. Ya, karena Anda sudah meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu satu dan kebenaran mutlak absolut pasti ada. Sehingga menghantarkan Anda untuk belajar tentang Islam. Seperti itu. Banyak ya. Seperti yang tadi Grace dengar lagi. Itu yang baru mualaf itu kayak bayi baru lahir tanpa dosa gitu kan. Ini baru dengar lagi kan kalau belajar lagi posisinya belajar kayak gini dan udah percaya gitu ya kan tanpa menyebutkan itu udah bisa sebaik itu Tuhannya. Iya, karena sudah ada prasangka positif terhadap pencipta langit dan bumi. Menggugurkan item-item kefasikan, kemusyrikan. Ada orang yang paham itu salah, tapi tak mau belajar. Ada. Ibarat hadiah. Iya, Banyak gift-nya dari Tuhannya. ya itu dia makanya. Dan adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Karena di alam ruh memang kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta. Kita sudah mengakui. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Itu di alam roh. Jadi kenapa kemudian kita lupa tentang janji kita kepada Allah? Karena kita dibungkus oleh biologis. Kalau jasad sudah terlepas dari ruh, maka semua rahasia-rahasia alam ruh akan kita ketahui. Karena kita sudah kembali kepada alam ruh. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu di alam roh. Ketika kita masuk ke alam bumi ini, kita dibungkus oleh jasad. Jasad membutuhkan kemudian hal-hal yang bersifat biologis yang kemudian syarat dengan nafsu.
Kira-kira lapar enggak orang yang mati itu? Enggak. Lapar enggak roh? Enggak. Kenapa? Karena tak ada keterikatan antara jasad dan roh. Nah, ini yang saya ingin katakan. Bahwasanya setiap insan, anak Adam, di hadapan Tuhan pada masa eksistensi sebagai makhluk biologis, itu sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu dicipta dia, masuk ke alam bumi ini, diuji. Benarkah ucapannya ketika di alam ruh dia ingat atau tidak? Nah, sama seperti orang ujian. Ketika kita belum masuk ke kelas ujian, segala macam materi jawaban, soal jawaban itu kita tahu. 1 tambah 1 tambah 1 kali 2 tambah 3 tambah 5. Kita tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan fotosintetis, apa yang dan seterusnya. Kita tahu itu sebelum masuk ujian. Oh, hafal kita. Hafal. Semua jawaban rumus-rumus kita hafal. Begitu masuk di meja ujian, apa yang terjadi? Ini kan sudah kupelajari, tapi apa ya jawabannya? Aku lupa gitu loh. Lupa dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang diuji. Begitu lonceng berbunyi, tanda selesai ujian keluar, barulah kita tersadar, tepuk jidat. Oh iya ya, aku jadi ingat jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi di zona ujian. Begitulah alam ruh, begitulah ruh kita ini. Begitu masuk ke tubuh, kita lupa akan dari mana kita berasal. Seperti apa dulu kita di alam ruh. Begitu keluar, berpisah dengan jasad, baru tersadarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan matinya orang yang beriman itu adalah ibarat bangunnya dia dari tidur. Dia bangun dari tidur. Ah, sorry. Hidupnya orang-orang yang kafir itu seibarat tidur, nanti dia terbangun pada saat dia mati. Jadi ketika dia jasadnya udah berpisah dengan roh, baru dia tersadar. Halo, waduh, kenapa waktu di bumi saya nyembahnya ke ini, bukan kepada Allah Tuhanku. Jadi semua kita ketika lepas dari ruh, keyakinannya cuma satu, la ilaha illallah. Karena tak ada lagi jasad yang mempengaruhi kita. Gak ada lagi jasad. Semuanya sudah kembali dalam bentuk roh. Nah, berbeda ketika kita mau masuk ke dalam surga atau neraka, jasad dan ruh kembali disatukan, lalu dibangkitkan untuk dihakimi oleh Allah. Saya kira begitu. Cakaruduni Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada subuh hari ini bisa menjadi edukasi ilmu yang bermanfaat, terkhusus kepada saya sendiri. Demikian para sahabat, Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Semoga Mbak Grace bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mantap penjelasan hari ini, lumayan mantap Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Tapi jujur saja Bang, Iya. sekarang yang ada di depan saya ini bagaimana menghadapi keluarga saya. Cara saya menghadapi keluarga saya itu tantangan berat bagi saya. Ya itu sih memang keluhan-keluhan teman-teman. Banyak keluarga betul. Apalagi karena saya kan anak gadis pertama, gimana menghadapi keluarga itu? Pasti bakalan banyak pertanyaan dan pasti murka lah gitu kan. Grace aja udah ngebayangin bagaimana reaksi mereka. Itulah. Dari mana? Dari Grace Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Ya. Jadi
Jadi kalau seibarat agama itu adalah kendaraan, dan di atas kendaraan itu kita bersama dengan keluarga kita. Dan kita tahu bahwa kendaraan ini kita berpikir melaju menuju kepada keselamatan. Tapi ternyata di antara kita yang ada di atas kendaraan ini sadar bahwa sebenarnya ini bukan kepada keselamatan ujungnya, tetapi jatuh ke jurang yang dalam. Maka orang yang sehat akalnya akan senantiasa begitu tahu bahwa itu jatuhnya ke jurang, loncat dari kendaraan itu untuk meminta pertolongan, kemudian mengambil kendaraan yang lain atau menyetir kendaraan itu agar kendaraan itu stop atau berbalik arah atau membelokkan arah perjalanan supaya keluarga atau penumpang yang lainnya tidak masuk ke dalam jurang. Apapun risikonya, termasuk loncat dari mobil yang sedang melaju kencang demi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, itu pun rela kita lakukan. Rela kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko, artinya kita rela sama-sama jatuh atau tabrak pada jurang yang dalam. Seibarat kita ada di dalam kegelapan bersama dengan keluarga, tapi kita tahu caranya kemudian supaya keluarga kita ini mendapatkan setitik cahaya, yaitu berlari ke tempat yang lain, mengambil sumber cahaya, mendapatkan cahaya, lalu kembali ke keluarga menjadi penerang. Bisa jadi cahaya itu ditolak, tetapi inilah perjuangan kasih sayang. Daripada kita hidup dalam kegelapan bersama-sama, padahal kita tahu caranya mengambil cahaya, kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Resiko pasti ada. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu, apalagi ini berbicara mengenai akidah, pasti ada. Cuman permasalahannya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan kita kepada ujung kehidupan. Itu udah pasti itu. Kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur, calon presiden belum tentu. Tapi yang dikatakan calon mayat, Islamkah dia, Kristenkah dia, pasti akan menjadi mayat. Apa yang akan kita bawa kembali ke hadapan Allah? Ketakutan terhadap duniawikah atau ketakutan terhadap dahsyatnya kemudian pembalasan kepada orang-orang yang ingkar kepada penciptanya? Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarganya. Tapi alhamdulillah ada juga yang berani ngambil resiko, dibenci, dimusuhi, bla bla dan seterusnya. Tapi setelah dimusuhi, dibenci, justru keluarganya itu diam-diam belajar dan diam-diam jatuh cinta, lalu terang-terangan memanggil anaknya, sembunyi-sembunyi berbicara, apa sih yang membuat engkau itu masuk Islam, memilih Islam? Padahal sebenarnya dia itu ingin meyakinkan dirinya. Dia bertanya seakan-akan marah, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Apakah ini akhirnya apa? Aku mengalah anakku, aku ikut samamu. Contoh, kita kenal Olan, bagaimana Olan mati-matian kemudian berjuang supaya adiknya ini kembali ke Islam. Habiskan uang ratusan juta, menyewa pastor pendeta untuk menghadapi Bang Suma. Apa endingnya? Alhamdulillah, beliau justru jatuh cinta ke Islam dan akhirnya syahadat. Artinya adiknya Yoga berhasil loncat dari kendaraan itu, lalu memanggil bantuan. Setelah bantuan datang, tertolonglah kakaknya ini. Bisa jadi orang tuanya ikut, bisa jadi saudara-saudara yang lain ikut. Minimal dia sudah menjadi cahaya dalam rumah tangganya. Saya kira begitu, karena Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan saudara Grace, renungkan lagi, istirahat, karena memang tidak mudah mengambil risiko itu. Tapi paling tidak Anda sudah meneguhkan hati, kebenaran itu pasti ada, dan kebenaran itu pasti menang. Itu aja. Silakan. Ya, Bang Suma.
Itulah, cuman itu aja satu-satunya menghadapi Iya. keluarga itu. Termasuk Dinda Nora juga kalau nggak salah beliau tadinya orang tuanya melawan, tapi kalau nggak salah orang tuanya justru mulai mualaf. Iya, iya. Tapi berat mungkin ya di Grace. Iya berat. Iya betul. Ditambah kan bapak itu kayak gimana ya? Ya pemimpinnya di tokohnya bagian gereja gitu kan. Jadi aduh berat dari Itu masih mending, dari Mbak. cuma Kalau jemaat pen- biasa gitu. Itu masih Iya. mending, Mbak. Kalau pendeta Ujian. yang mualaf gimana? Kalau pendeta